Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kuliah saya yang berjudul Organisasi dan Arsitektur Komputer. Di sini saya membahas gambaran umumnya saja tentang komputer dan arsitektur komputer. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi dan lebih detailnya lagi, teman-teman bisa cari di Google, YouTube, dan lain-lain. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan saya Tarun Armanda. Saya dari Desa Ikmol, Lombok Timur, dan saya kuliah di STMIK Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani, Lombok Timur. Dan saya mengambil jurusan Teknik Informatika. Prodi saya Teknik Informatika. Langsung saja masuk ke materinya. Yang di sini pertama ada pengantar organisasi komputer. Di sini kita akan membahas tentang organisasi arsitektur komputer secara umum. Setelah mempelajarinya, diharapkan teman-teman dapat memahami sifat dan karakteristik sistem-sistem komputer yang berkembang saat ini. Tantangan yang dihadapi adalah adanya bermacam-macam komputer dan perkembangan yang pesat di bidang komputer. Namun demikian, konsep dasar organisasi komputer telah digunakan secara konsisten secara menyeluruh. Selanjutnya kita masuk ke komputer. Apa itu komputer? Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut, kemudian menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Daftar perintah tersebut dinamakan program komputer dan unit penyimpanannya adalah memori komputer. Selanjutnya, organisasi komputer. Apa itu organisasi komputer? Organisasi komputer adalah bagian yang terkait atau terikat erat dengan unit-unit operasional dan terkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Contoh aspek organisasional adalah teknologi, hardware, perangkat antarmuka teknologi, memori sistem atau sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Selanjutnya kita masuk ke arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya, set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme, dan yang terakhir adalah mekanisme I/O atau input-output. Sebagai contoh, apakah suatu komputer perlu memiliki instruksi pengalamatan pada memori merupakan masalah rancangan arsitektural. Apakah instruksi pengalamatan tersebut diimplementasikan secara langsung ataukah melalui mekanisme cache atau kajian organisasional. Selanjutnya di sini yang B, evolusi komputer. Di sini saya hanya menaruhkan 4 generasi komputer secara singkat dan hanya menyebutkannya saja. Kembali lagi untuk selanjutnya dan lebih detailnya lagi teman-teman bisa search di Google atau di YouTube. Di sini saya menaruh materi sejarah singkat komputer yang generasi pertama ada namanya tabung vakum. Itu berada atau didirikan muncul pada tahun 1945 sampai dengan 1955. Di sana ada namanya ENIAC. Dan generasi kedua itu namanya transistor pada tahun 1955 sampai dengan 1965. Kemudian berkembang lagi generasi ketiga
yang ditemukan oleh Integrated Circuit pada tahun 1965 dan 1980, dan generasi keempat muncul lagi oleh Very Large Scale Integration pada tahun 1980. Kemudian kita masuk di bagian C, yaitu unit masukan dan keluaran. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu CPU, memori. Memori ini ada primer dan sekunder, dan peralatan masukan atau keluaran, input-output device, seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Modul input-output merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Modul I/O tidak hanya sekedar modul penghitung atau penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. Ada beberapa alasan kenapa piranti-piranti tidak langsung dihubungkan dengan bus sistem komputer, yaitu yang pertama, bervariasinya metode operasi piranti periferal, sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani berbagai macam sistem operasi piranti periferal tersebut. Yang kedua, kecepatan transfer data piranti periferal umumnya lebih lambat daripada laju transfer data pada CPU maupun memori. Dan yang terakhir, format data dan panjang data pada piranti periferal seringkali berbeda dengan CPU, sehingga perlu modul untuk menselaraskannya. Selanjutnya, dari beberapa alasan di atas tadi, modul input-output memiliki 2 buah fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus system, dan yang kedua sebagai piranti antarmuka dengan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Kita masuk ke sistem masukan dan keluaran komputer. Bagaimana modul input-output dapat menjalankan tugasnya, yaitu dengan menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar merupakan hal yang terpenting untuk kita ketahui. Inti mempelajari sistem input-output suatu komputer adalah mengetahui fungsi dan struktur dari modul input-output. Fungsi modul input-output atau I/O adalah modul input-output adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul input-output dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, kontrol dan pewaktuan. Yang kedua, komunikasi CPU. Yang ketiga, komunikasi perangkat eksternal. Yang keempat, pembufferan data. Dan yang terakhir, deteksi kesalahan. Dan ini semua adalah fungsi dalam atau tugas bagi modul input-output. Dan yang terakhir di sini ada memori. Memori adalah bagian dari komputer, tempat program-program dan data-data disimpan. Beberapa pakar komputer, terutama dari Inggris, menggunakan istilah store atau storage untuk memori. Meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjuk ke penyimpanan disket, tanpa sebuah memori sebagai tempat untuk mendapatkan informasi, guna dan
guna dibaca dan ditulis oleh prosesor, maka tidak akan ada komputer-komputer digital dengan sistem penyimpanan program. Baik, saya rasa materi saya cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Seperti yang saya bilang tadi, di sini saya hanya membahas gambaran umumnya saja. Dan masih banyak hal yang mendetail yang tidak saya jelaskan dan tidak saya masukkan di dalam slide di sini. Dan untuk itulah, jika ingin lebih detail dan lebih luasnya lagi, teman-teman bisa cari di Google, karena saya hanya membahas gambaran umumnya saja. Baik, terima kasih. Apabila ada salah-salah kata saya dalam menyampaikan dan menjelaskan materi tadi, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Dan saya harap dari pemaparan materi saya tadi, teman-teman bisa menangkapnya dan memahaminya secara mudah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.